Kalau kamu ada yang masalah dengan pembulatan waktu ujian kemarin, tolong lapor ke saya Japri ya. Ya sudah. Oke, oke, oke. Ya, ini saya sedikit kurang enak ya mau ngomongin anti turunan dan integral ini. Ya, tapi di buku tulisnya seperti ini ya. Eh, ini materi materi dewasa sebenarnya, materi dewasa. Major. Ya, ini disebutkan seperti ini. Fungsi f, sorry, ininya kamu udah saya udah di OneNote, kamu udah di OneNote layarnya? Sudah, Pak. Udah. Sudah ya, oke ya. Yuk kita bicara materi dewasa hari ini. Fungsi f disebut anti turunan dari f pada interval i jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x anggota i. Nah, di sini saya setuju ya. Nah, di sini pakai materi dewasa. Di sini pakai materi dewasa. Teorema misalkan f suatu anti turunan dari f, maka anti turunan umum dari f adalah disebut ini ya. Sebenarnya saya belum boleh ngomongin ini. Belum boleh ngomongin ini. Belum waktunya saya ngomongin ini. Ya, jadi saya sebut materi dewasa. Jadi berikut ini disajikan anti turunan ya. Anti turunan dari C dikali fx itu adalah C dikali ini sama seperti di turunan ya. Turunan dari konstanta dikali fx kemudian konstanta dikali turunan dari fx. Sama juga ya. Turunan dari f tambah g kemudian turunan f tambah turunan g. Ya, itu sama aja. Nah, ini anti turunan dari x pangkat n itu adalah 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 berlaku untuk seluruh bilangan real kecuali bilangan realnya itu min 1. Ini sebenarnya berlaku untuk n, tapi bisa dibuktikan nanti berlaku untuk setiap bilangan real kecuali minus 1. Oke ya. Nah, yang ini rada aneh, Kenapa integral sebelum dulu ngomongnya. Kenapa? Aduh, malesnya. Kenapa anti turunan dari super X dx itu, kenapa ln logaritma natural dari mutlak X? Kenapa nggak X aja, Pak? Nah, gitu ya. Dan ini selalu ada konstan ya. Kenapa? Karena turunan dari ini adalah super X. Karena turunan dari konstan itu adalah 0. Turunan dari konstan 0. Jadi selalu ada konstan. Supaya saya jadi dapat fungsi yang umumnya dengan cara yang sama e pangkat x ini adalah e pangkat x tambah konstan, e pangkat kx ini adalah 1 k dikali e pangkat x tambah konstan. Kenapa? Karena turunan dari ini konstan, turunannya pasti 0. Turunan dari 1 k dikali e pangkat kx itu adalah apa? 1 k dikali e pangkat kx dikali dengan turunan kx terhadap x yang adalah k. Jadi k makanya coret jadi e pangkat kx saja. Dan cara yang sama, ini sama saja ya. Turunan dari a pangkat epsilon a, jadi gampang sekali mencari anti turunan itu. Ya tinggal kamu cari, bener nggak hasil yang kamu peroleh itu turunannya adalah fungsi yang dianti turunkan. Jadi kalau saya punya ini a pangkat x dibagi ln a, apakah turunannya adalah apa? Ini turunannya adalah a pangkat x dikali ln a dikali 1 per ln a-nya coret, jadi tinggal a pangkat x, gitu ya. Mudah saja. Ini turunan dari cos, turunan dari min cos adalah sin. Jadi saya lihat kebalikannya aja. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari tangan sekan kuadrat, turunan dari min kotangan adalah kosekan, turunan dari sekan adalah sekan tangan, turunan min kotangan kosekan adalah kosekan kotangan, turunan dari tangan inverse adalah 1 per x kuadrat. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Kemiringan contoh 1, saya nggak mau ngomong integral dulu ya. Dewasa itu, dewasa. Baru minggu depan sebenarnya baru boleh ngomong integral. Sekarang cuma boleh ngomong anti turunan. Kemiringan kurva y dan fx di setiap titik x diberikan oleh ini. Oke ya, jangan lupa kemiringan kurva ini di titik x itu adalah f aksen x. Kalau kemiringan kurva di titik x dan 1 itu adalah f aksen 1. Kemiringan kurva di tiap titik x adalah f aksen x. Jadi saya punya f aksen x ini adalah ini. Saya mau mencari fx-nya, persamaan kurva y sama dengan fx-nya. Kalau diketahui F0 sama dengan 2, kamu tentu punya ide kenapa F0 sama dengan 2, karena saya mau mencari konstantanya. Jangan lupa, ketika saya mau mencari fungsinya, saya harus mencari anti turunannya. Begitu saya mau mencari anti turunannya, tentunya anti turunannya tidak tunggal, karena bergantung dari konstanta. Jadi kurva y dan fx adalah anti turunan dari fungsi ini. Tadi anti turunan dari fungsi ini adalah apa? Anti turunan dari suku pertama, ditambah anti turunan dari suku kedua, tambah anti turunan dari suku ketiga. Anti turunan dari suku pertama itu tentunya adalah 1/3 kali x pangkat 3. Kalau kamu ragu, selalu diturunkan. 1
Sepertiga kali X pangkat 3 adalah apa? Sepertiga dikali 3 kali X kuadrat. Itu adalah X kuadrat. Betul. Lalu yang berikutnya adalah 3 kali X pangkat setengah. Anti turunannya adalah X pangkat 3 per 2 kali 1 per setengah tambah 1. Apa betul? Kita coba ya. Turunan ini adalah, jangan lupa, ini adalah setengah tambah 1 itu adalah 3 per 2. Ya, di sini harusnya nulis setengah tambah 1 juga. Cuman saya malas nulisnya karena penulisannya jadi jelek kalau saya tulis setengah ditambah 1 X pangkatnya. Ini karena ya di equation-nya kurang bagus ya. Jadi saya tulisnya langsung 3 per 2 saja. Langsung 3 per 2 saja. Walaupun ini juga masih belum cukup bagus kalau menurut saya. Jadi saya punya turunannya adalah 3 per 2-nya turun, tapi 3 per 2 sama 1 per 3 per 2 nanti akan dicoret. Sisanya tinggal X pangkat 3 per 2 dikurangi 1. 3 per 2 kurangi 1 adalah setengah. Jadi X pangkat setengah. Jadi 3 dikali X pangkat setengah. Yes, betul. Dengan cara yang sama, E pangkat X turunannya E pangkat X. Konstan turunannya 0. Jadi betul bahwa ini itu adalah anti turunan dari fungsi ini. Oke ya, karena F0-nya sama dengan 2, maka saya punya apa? Substitusi 2 sama dengan substitusi 0. 0, 0, E pangkat 0 adalah 1 ditambah konstan C. Jadi 2 sama dengan 1 tambah konstan, jadi konstannya pasti sama dengan 1. Sehingga kurva yang saya mau adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah 3 dikali, ini kurang bagus ya. Anak SD. Ini adalah 1 dibagi 3 per 2, 2 per 3, 2 per 3 dikali 3 ya, 2 per 3 dikali 3 jadi 2 saja. Nah, ditambah dengan E pangkat X tambah 1. Oke ya, jadi ini salah satu contoh untuk mencari anti turunannya. Jadi mencari sesuatu yang anti itu suatu kegemaran kita, suatu kegemaran kita. Kita ketika mempunyai fungsi, ketika saya punya fungsi, pertanyaannya apakah ada anti fungsinya yang biasanya kita sebut fungsi inverse, kira-kira gitu ya. Selalu yang saya pertanyakan, apakah saya bisa ngebalik, saya bisa membalik. Jadi kalau saya punya turunan, apakah saya bisa membalikkan fungsinya itu? Selalu itu adalah pertanyaan yang menarik ya, dan di abstrak, matematika abstrak juga kira-kira itu adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Buktikan anti turunan dari 1/X adalah ln dari logaritma natural dari mutlak X. Ini kan kamu pengen tahu ya. Tentunya untuk setiap X tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 0 dia tidak terdefinisi ln-nya. Oke ya. Pak, kalau X sama dengan min 1 gimana Pak? Ya ln min 1 kan adalah ln min 1 mutlaknya itu adalah ln 1. Jadi ada dong, karena dimutlakin. Nggak masalah ya. Coba kita lihat, jelas untuk X yang lebih besar dari 0 berlaku turunan dari ln X. Kalau X yang lebih besar, mutlak X-nya itu akan berubah jadi X. Setuju ya? Dan turunan dari ln X tentunya adalah 1 per X, berdasarkan yang tadi. Berdasarkan sebelumnya, minggu kemarin. Turunan. Nah, untuk X kurang dari 0 gimana? Turunan dari ln mutlak X adalah apa? Ln dari mutlak X, kalau X kurang dari 0 kan jadi ln min X. Jangan lupa, min X ini bilangan positif. Hati-hati. Saya sering menemukan X itu bilangan apa? Kamu pasti banyak yang ngomong X itu bilangan positif. Hati-hati ya. X itu saya tidak tahu dia bilangan positif atau negatif. Dalam kasus X-nya sama dengan negatif, maka negatif X itu adalah bilangan positif. Hati-hati. Hati-hati. Jadi ln dari min X itu adalah terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik. Oke ya. Turunan dari ln ini adalah apa? 1 per min X. Kalau turunannya terhadap min X. Turunan saya kan terhadap X. Jadi harus dikali turunan min X terhadap 1. Yang adalah, turunan min X terhadap X yang adalah min 1. Jadi min 1 dikali 1 per min X. Itu adalah 1 per X. Jadi turunan dari ini adalah 1 per X. Kalau X kurang dari 0. Jadi kesimpulannya jadi apa? Jadi kesimpulannya, untuk setiap X tidak sama dengan 0, anti turunan, ini kurang bagus ya. Sebenarnya anti turunan ini adalah ln X tambah konstan. Tapi ya tambah konstan ya 0 lah ya. Ya kalau kamu, ya supaya kamu puas lah ya. Supaya kamu puas. Nanti kamu nggak puas. Kadang-kadang tuh kemalas kayak gini. Itu ya, ini menjadi ini ya, oke lah, anti turunannya adalah ln tambah konstan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan?
Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Jadi ini hanya bicara tentang anti turunan ya. Sebenarnya bombol ya saya ngomongin integral. Ya, oke lah. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya mau masuk ke notasi sigma. Notasi sigma sedikit saja ya. Notasi sigma sedikit. Notasi sigma digunakan untuk menyingkat atau mempermudah penulisan suatu penjumlahan yang memiliki keteraturan tertentu. Sorry, sebelumnya ada yang belum pernah tahu notasi sigma? Ada yang pernah nggak? Ya, ada yang belum pernah diajarkan di SMA? Aku Siapa kamu teh? Andika, Pak. Oh, Andika. Andika belum pernah belajar notasi sigma? Belum. Oh, kok sedih banget sih? Enggak, Pak. Kalau yang lain udah belajar notasi sigma belum ya di SMA? Hakim belum, Pak. Hakim belum? Kok kamu tahu Hakim belum? Kayak waktu itu kayak kurang diajarin gitu, Pak. Cuman ngajarin deret barisan aja ya, Pak. Kurang ajar berarti kamu. Ya notasi sigma ya. Orang matematika itu oke. Mungkin yang lain juga kurang ajar ya. Kurang diajar. Notasi sigma itu gini, orang matematika kan males ya, orangnya malesan. Jadi kalau saya mau nulis gini nih, ini jelek ah. Jadi kalau saya punya A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3 tambah A4 tambah A5. Nah, orang matematika males, dia tulis gini aja. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari AI. Biasanya gitu. Menyingkat penulisan, pinter kan orang matematika? Bukan pinter, males. Jadi ini penulisannya jadi singkat banget. Jadi kalau kamu misalkan punya ini yang lainnya, misalkan R1 ditambah R2 ditambah R3 tambah R4 ditambah R5 titik-titik sampai R100. Nah, orang matematika pintar, dia males. Itu dia tulisnya gini, sigma K sama dengan 1 sampai 100 dari RK. Gitu ya. Nanti indeksnya boleh apa aja lah. Boleh I, boleh K, boleh L, boleh M. Tapi ini tujuannya adalah apa? Tujuannya hanya untuk mempersingkat penulisan. Nah, yang harus hati-hati adalah ini. Sigma 1 sampai N. Jadi kalau saya punya sigma I sama dengan 1 sampai N, dari 1 ini adalah apa? 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali. Jadi ini tentunya adalah N kali 1 yang adalah N. Oke. Jadi kalau saya punya ini adalah apa? Ini ya, ini bagus. Ini adalah apa? Ini adalah, ini kadang-kadang, nah bedakan dengan ini. Hati-hati ya, kalau di sini itu N itu tidak jalan, N itu fix, N itu tetap. Jadi kalau sigma I dari 1 sampai N-nya bisa anggap saya 5. Ini sigma 5. Jadi N itu tidak jalan, yang jalan itu I. Jadi ini adalah apa? Ini adalah N tambah N tambah N tambah N sebanyak N kali. Jadi ini adalah N kuadrat. Hati-hati. Tapi kalau ini beda. Sigma I itu adalah apa? Itu adalah 1 ditambah dengan I keduanya adalah 2 ditambah dengan 3 sampai N. Persis sama seperti ini. Kalau saya punya sigma AI itu adalah apa? A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5. Kalau ini I doang, ya berarti ini adalah apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gitu kira-kira ya. Jadi harus membedakan antara sigma I dari I1 sampai N dan sigma N I dari 1 sampai N. Hati-hati. Kamu harus tahu yang mana yang tetap, yang mana yang bergerak. Yang mana yang tetap, yang mana yang bergerak. Oke ya? Jadi nanti saya punya ini juga ya. Sigma AI plus BI itu adalah sigma AI ditambah sigma BI. Perhatikan kalau N-nya sama dengan tak hingga tidak berlaku. Belum tentu berlaku, Ketang. Belum tentu berlaku ya. Karena apa? Karena nanti sigmanya itu kalau N-nya menuju tak hingga nanti akan ada sedikit komplikasi karena dia akan berubah menjadi limit. Jangan lupa
limit dari A, F tambah G belum tentu sama dengan limit F ditambah limit G. Hanya bisa kalau limit F-nya dan limit G-nya ada. Dan cara yang sama ini juga, aturan ini, aturan ini, aturan ini. Ya, yang aturan penjumlahan aja, aturan penjumlahan itu mudah sekali. Aturan penjumlahan itu mudah sekali. Saya kira-kira kan bisa melihatnya seperti ini. Kira-kira bisa melihatnya seperti ini. Kalau saya punya ini aja lah yang gampangnya ada sigma dari AI plus BI, I dari 1 sampai 2 saja. Ini adalah apa? A1 plus B1 ditambah A2 plus B2. Ini kan boleh saya tulis A1 tambah A2 ditambah B1 plus B2. Ini adalah apa? Sigma AI, I dari 1 sampai 2 ditambah sigma BI. I dari 1 sampai 2. Makanya saya punya, kalau sigma dari AI plus BI, ini kenapa bisa kayak gini ya? Pakai sifat apa? Pakai sifat komutatif, pakai sifat asosiatif, sehingga dia akan menjadi sigma AI ditambah sigma BI. Ya, dan cara yang sama kamu bisalah, ini kan cuma jumlah Jamleh aja. Ya, yang ini yang mana sih? Nah, yang ini, juga yang ini. Oke ya. Nah, yang menarik adalah sigma I. Ini masalah ini masalah klasik ya, masalah klasik. Saya rasanya udah cerita sih di video. Ini dulu ada orang pinter ya, ada orang pinter. Orang pinter sekarang disebutnya pangeran matematikawan ya. Mungkin dulu itu dia nyelesain ini ya, gila itu orang. Dulu dia nyelesain perhitungan ini, dia dulu menyelesaikan ini, mencari cara cepat penyelesaian menghitung ini, itu sebagai hukuman, karena dia mengganggu di kelas, disuruh keluar, dia menyelesaikan masalah ini. Gila nggak? Anak SD loh. Kamu waktu SD udah bisa ngapain? Jadi dia waktu SD menyelesaikan persamaan ini. Pintar sekali dia orangnya ya. Jadi dia mengamati gini, oh ini 1 ditambah 100 itu 101. Kalau yang berikutnya 2 tambah 99 juga adalah 101. Yang berikutnya 3 ditambah 98 juga ada 101. Pertanyaannya, ada berapa banyak penjumlahan seperti ini? Ada berapa banyak penjumlahan seperti ini? Tentunya ini dari mana? 1 sampai 49. Terakhir 51 gitu kan, ini pasangannya ini. 1 pasangannya 100. Jadi ini ada berapa banyak? Ini ada sebanyak operasinya ada sebanyak berapa? Operasinya ada sebanyak 49 operasi dikali dengan 101 ditambah dengan 50. Atau kalau yang sederhananya gini, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah, kalau 10 kok ini beda ya? Bentar. 5, 6, 7, 5, 6. Apa? Itu harusnya 49 tambah 52. Oh, oke. 49 tambah 52 sama 51 sama 50 ya? 50 51. Oke. Jadi saya punya 50 sama 51, 49 sama 52. Jadi ini totalnya ada 50 operasi. 50 operasi penjumlahan yang hasilnya 101. Jadi dia pinter, kata dia udah aja gini, ini 50 dikali dengan 101. Sampai sekarang ini kita kenal dengan deret aritmatika. Suku pertama ditambah dengan suku terakhir dikali dengan setengah dari jumlah operasinya. Setengah dikali N. Gitu ya, pintar sekali ya. N dibagi 2 dikali dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Kira-kira ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah sampai N. Betul nggak ya? Setengah N plus 1 dikali N dikali N plus 1 per 2. 1 per 2. Ini anak SD yang menyelesaikannya. Kamu bayangkan nggak? Kamu waktu SD apakah sudah bisa menyelesaikan yang seperti ini? Ya, jadi dia pintar sekali. Jadi saya sudah punya yang ini. Nah, ini hitung-hitungan anak SD ya. Kamu harus bisa. Sigma I dari 1 sampai N. Ini adalah 1 sampai N. Itu adalah setengah dari apa? Setengah jumlah operasi. Setengah dari jumlah operasi
setengah dari banyaknya unsur, Kan ini 50 ini dapat dari mana? 50 itu kan setengah dari 100 ya. Jadi dikali dengan penjumlahannya, suku pertama tambah suku terakhir. Jadi saya selalu punya seperti ini. Nah, ini sigma I kuadrat sudah saya buktikan di video ya, sudah saya buktikan di video. Nah, kalau yang sigma I kuadrat ini orang Rusia yang taunya ya, orang Rusia. Dia ngomong gini, yang orang Rusia itu. Jadi saya punya sigma I kuadrat, I 1 sampai N, tentunya ini adalah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah titik-titik, tambah N kuadrat. Jadi saya pengen punya ini ya. Jadi dia pinter sekali. Dia tulis ini adalah I plus 1 pangkat 2 dikurangi I pangkat 2. Ini I sama dengan 1 sampai N. Gitu ya. Singkat cerita, apakah kamu tahu I plus 1 kuadrat dikurangi I kuadrat ini adalah apa? Coba kalau saya masukkan adalah apa? 2 kuadrat min 1 kuadrat. Ditambah dengan suku kedua. I-nya saya masukin 2. 2 tambah 1, 3. 3 kuadrat min 2 kuadrat. Ditambah dengan, saya masukkan I-nya 2, 1, 2, 3. 3 tambah 1, 3 tambah 1 itu adalah 4, 4 kuadrat min 3 kuadrat. Sampai yang suku terakhir, ini tentunya adalah N plus 1 kuadrat min N kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti kamu tahu ini saling coret. Ini nanti pada akhirnya kamu tidak belajar ya, tidak belajar. Tapi ini yang biasanya kita sebut kolaps. Sisanya tinggal tiangnya saja. Tiangnya itu adalah apa? Tiangnya itu yang paling ujung dan yang paling ujung. Dia adalah N plus 1 pangkat 2 min 1. Gitu ya, min 1 kuadrat. Dan tentunya ini boleh saya pecah lagi. Ini adalah apa? Ini adalah sigma dari I kuadrat plus 2I plus 1. Dikurangi I kuadrat. Jadi ini sisanya tinggal hilang. Jadi sigma 2I plus 1 sebenarnya ini. Jadi padahal sigma 2I plus 1 itu adalah 2 sigma I ditambah dengan sigma 1. Oh, ini mau untuk mencari sigma I, Katang? Ah, salah. Untuk mencari sigma I pangkat 2, saya perlu sigma I pangkat 3, Katang. Sorry. Ini, hapus saja semuanya. Alt F. Oke ya. Jadi untuk mencari sigma I pangkat 2, saya harus bergerak ke sigma dari I plus 1 pangkat 3 ya. Dikurangi I pangkat 3. I dari 1 sampai N. Ini juga deret kolaps. Sisanya tinggal, oke ya, deret lagi ngomongin. N plus 1 pangkat 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3. Jadi adalah N plus 1 pangkat 3 dikurangi dengan 1. Padahal ini adalah apa? Ini adalah I pangkat 3, sigma dari I pangkat 3 plus 3I kuadrat plus 3I plus 1 min I pangkat 3. Pintar sekali ya. Ini nanti coret. Jadi ini sebenarnya adalah apa? Sigma dari 3 kali sigma I kuadrat ditambah 3 kali sigma I ditambah sigma 1. Ini I dari 1 sampai N, ini I dari 1 sampai N, ini I dari 1 sampai N, ini sama dengan N plus 1 pangkat 3 dikurangi 1. Betul ya? Ini adalah apa? Penjumlahan I 1 sampai N yang adalah 1. Ini adalah N. Ini adalah apa? 3 dikali penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yang tadi adalah apa? N per 2 dikali dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Gitu ya. Jadi adalah ini. Jadi nanti saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini bisa saya pindah ruaskan ke kanan, nanti sigma I kuadrat tinggal semuanya dibagi 3. Hasilnya itu adalah yang saya hasilkan di sini. Oke ya, nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Pak, nanti untuk mencari I pangkat 3, kamu harus nanti sigma I pangkat 4 plus I plus 1 pangkat 4 dikurangi dengan sigma I pangkat 3, dikurangi I pangkat 3 ya. Itu penemunya orang Rusia. Pintar sekali. Ya, jadi saya punya ini. Nanti kalau kamu mau, Pak, bagaimana kalau sigma I pangkat 10? I dari 1 sampai N. Ya, nanti kamu harus bergerak dari sigma I plus 1 pangkat 11. Oh ya, dikurangi dengan I pangkat 11 gitu ya, sigma. Dan itu sangat-sangat merepotkan. Sangat-sangat merepotkan. Jadi susah ya. Jadi susah sekali.
Susah sekali. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan notasi sigma? Jadi notasi sigma itu gampang sekali. Notasi sigma itu hanya untuk mempersingkat penulisan karena orang matematika malas. Atau orang matematika ya oke ya. Tapi kalau gara-gara orang malas itu dunia maju loh. Kamu tahu nggak remote TV kan itu ditemukannya sama orang malas. Kalau enggak akan ada remote TV sampai sekarang. Kalau orangnya rajin-rajin kayak kamu ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, pertanyaan. Saya Syakir, Pak. Ya. Mau lihat yang tadi, Pak, yang pembuktian cari buat nyari I kuadrat tadi. Oh, ini udah ada kok di videonya. Ada di videonya Sakit. Lebih detail. Ini saya cuman cepet aja lah karena di video udah ada. Enggak ini, Pak, yang sigma N I sama dengan 1 dari N. Bentar yang mana ya? Yang ini? Yang ini? Yang itu, Pak, ya. Yang ini? Iya, itu N ya, Pak. Ya, ini sigma I dari 1 sampai N, Sakir. Ya, jadi sigma I dari 1 sampai N itu adalah apa? 1 tambah 2 tambah 3. Masukin aja I-nya satu-satu, dijumlahkan. Itu I ya, Pak. Oh iya, ini maaf. Ini adalah I. Yang sebelahnya, Pak, yang maksudnya. Hah? Saya kira itu N. Ini I. Saya kira itu N tadi. Makanya saya kenapa N. Kalau N nanti jadi N kuadrat. Kalau N jadi N kuadrat. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, enggak tuh maaf kenapa orang saya yang nggak jelas kamu sih. Oke ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kamu coba ini sendiri lah ya. Kamu coba ini sendiri ya, yang ini nih. Kamu coba sendiri lah ya. Nah, karena masih ada waktu, saya mau nyoba ini ya. Bahan minggu depan sebenarnya nggak apa-apa lah. Nah, jadi gini ya. Jadi, yuk kita mau melihat satu contoh kasus ya. Satu contoh kasus. Keburu nggak ya? Keburu, saya pikirnya keburu ya. Supaya nanti kamu ada rasa penasaran sedikit. Nah, di video saya, untuk pendahuluan luas, saya berikan seperti ini ya. Ini saya punya lingkaran dengan jari-jari R. Saya punya lingkaran dengan jari-jari R. Nah, nggak tahu orang dulu ngitung kayak gini apa enggak ya, tapi menurut saya ini sesuatu yang cantik ya, menurut saya ini sesuatu yang cantik. Kamu lihat, ini saya punya lingkaran berjari-jari R, lingkaran berjari-jari R, lalu satu lingkaran ini saya bagi menjadi N buah sektor sama besar. Oke ya, jadi dibagi jadi N sektor dengan sudut sama besar. Gitu ya. Jadi saya punya satu sektornya itu adalah ini. Saya punya satu sektornya itu adalah ini. Ini adalah satu sektornya ya. Satu sektornya seperti ini. Oke ya. Jadi kalau saya mau melihat luasnya, luas ini. Nah, oke ya. Luas ini itu saya hampiri dengan luas segitiga. Iya, jelek. Saya hampiri dengan luas segitiga. Jangan lupa, ini tentunya adalah segitiga sama kaki. Dengan kakinya panjangnya R, ini sudutnya misalkan adalah apa? Kalau ini misalkan sudutnya totalnya adalah 2pi, maka yang satu itu besar sudutnya apa ya? Berarti kalau dibagi N. Maka besar sudut ini tentunya adalah 2pi radian dibagi N. Oke ya. Maka luas segitiga ini adalah apa? Luas segitiga ini tentunya adalah luas segitiga sama kaki, kamu tahu nggak ya? Setengah dikali pengapit dikali dengan sin dari sudut pengapit. Gitu ya, karena kan gini sebenarnya. Ini segitiga ya, maaf ini segitiga. Ini jelek. Ini jelek. Karena kan gini, kalau saya punya
Kalau saya punya ini misalnya segitiga, ini saya punya R, ini besarnya R, ini sudutnya adalah theta, lalu alasnya berapa? Alasnya tentunya R. Pertanyaannya tingginya berapa? Tentunya tingginya adalah apa? Tingginya tentunya adalah R sin theta. Tinggi ini adalah, kamu udah jago banget ya fisikanya kan? R sin theta, maka ini tingginya adalah R sin theta, maka luas segitiga ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Tingginya adalah R sin theta. Sehingga kalau saya punya segitiga dengan ini adalah luasnya setengah R kuadrat dikali sin theta. Oke ya, itu kan kamu udah pernah waktu di SMA. Saya tidak mau menghina guru SMA kamu. Nah, jadi saya punya luas segitiga ini ya. Kalau saya punya setelah ini dibagi N sisi, maka jumlah luas segitiganya totalnya adalah apa? Saya punya N buah segitiga seperti ini. Tentunya ini adalah N dikali setengah dikali R kuadrat dikali sin dari 2pi per N. Boleh ya? Oke ya. Dan luas segitiga ini merupakan hampiran dari luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu dihampiri dengan apa? Dihampiri dengan luas segitiga dengan sektor yang ini. Jadinya saya hampiri dengan apa? Luas segitiga. Ini bener nggak sih? Gini ya. Jadi saya hampiri dengan luas segitiga gini. Gitu ya. Dengan panjangnya ini semua sama. Besar sudutnya sama. Oke ya. Jadi nanti luas lingkaran ini saya hampiri jangan lupa diaproksimasi, hampiri dengan jumlahan luas segitiga ini. Pertanyaannya, saya harapkan kalau N-nya ini menuju tak hingga, kalau N menuju tak hingga, kamu bayangkan. Pertama kali saya punya ini yang gambaran yang kasar. Ini cuman saya bagi menjadi 4. Kalau saya bagi menjadi 4, kamu coba lihat, errornya besar sekali. Errornya sebesar ini nih. Kalau saya bagi makin lama makin kecil, kalau kamu lihat misalkan ini ya. Kamu lihat, ini segitiganya, nanti ini hampirannya, sorry. Gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini nanti akan errornya makin lama makin kecil. Dengan harapan kalau saya bagi sektornya ini N menuju tak hingga, mungkin jadi luas lingkaran. Mungkin saya jadi luas lingkaran. Kalau ini mungkin akan menjadi luas lingkaran. Limit N menuju tak hingga dari N dikali setengah R kuadrat ini. Dikali ini. Oke ya. Jadi saya harus mencari ini ya, limit dari setengah R kuadrat dikali N dikali sin 2pi per N. Oke. Saya ambil yang baru. Jadi saya mau mencari limit dari setengah R kuadrat dikali dengan N dikali dengan sin dari 2pi per N. Untuk N menuju tak hingga gitu ya. Untuk N menuju tak hingga. Karena N-nya ini tidak ada hubungannya dengan R, semua yang tidak ada hubungan boleh keluar. Jadi saya punya setengah R kuadrat, limit dari N dikali sin dari 2pi per N, gitu ya. N menuju tak hingga. Loh Pak, ini bentuk apa? Ini bentuk tak hingga dikali 0. Bentuk tak hingga kali 0, bentuk tak tentu. Akibatnya harus saya jadikan bentuk tentu. Ini menjadi apa? Limit dari sin 2pi per N dibagi dengan 1/N. Ini untuk N menuju tak hingga. Jadi ketika saya punya ini sudah dalam bentuk 0/0. Saya bisa menggunakan L'Hopital. Begitu saya gunakan L'Hopital menjadi apa? Cos 2pi per N dikali dengan turunan ini terhadap N adalah apa? 2pi per N turunannya adalah 2pi min 1 per N kuadrat gitu ya. Dibagi dengan bawahnya apa? Min 1 per N kuadrat gitu ya. Ini limit dari N menuju tak hingga. Lah ini kan coret. Sisanya tinggal apa? Min coret. Sisanya tinggal 2pi.
ini N menuju 2pi per N. 2pi per N, ini kan menuju 0, cos 0 adalah 1. Jadi ini hasilnya adalah 2pi. Jadi ini hasilnya adalah setengah dikali R kuadrat dikali 2pi. Jadi ini adalah pi dikali R kuadrat. Luar biasa ya, jadi luas lingkaran. Tapi yang mau kita garis bawahi adalah apa? Yang mau kita garis bawahi adalah apa? Yang mau kita garis bawahi ini sebenarnya tidak serta-merta seperti itu ya. Ini analisisnya agak mendalam sedikit. Ini sebenarnya tidak boleh kamu menggunakan L'Hopital di sana ya. Tapi kira-kira ya kalau boleh menggunakan L'Hopital kira-kira seperti itulah. Nah, yang mau saya lihat adalah seperti ini. Untuk menghitung luas seperti ini, untuk menghitung luas lingkaran, yang saya lakukan adalah apa? Saya bagi sudutnya. Bagi menjadi bangun identik yang sama luasnya, kira-kira ya. Bangun menjadi bagian-bagian identik yang sama luasnya, tentunya gini ya. Lalu yang kedua adalah setelah saya bangun seperti ini, cari luasnya. Cari luas bangun ini, cari luas satu bangun ini. Yang ketiga adalah apa? Cari aproksimasinya, aproksimasi dari luas. Aproksimasi dari luas adalah apa? Sigma dari luas dari satu bagian. Sigma nanti I dari 1 sampai N dari bagian itu. Luas bagian ke I gitu ya. Saya jadi cari jumlahan ini untuk jumlahan N buah bagian. Jumlahan dari N buah bagian tentunya adalah aproksimasi dari luas benarnya. Nanti luas benarnya itu adalah apa? Luas benarnya adalah limit dari ini. Gitu ya. Itu yang mau saya garis bawahi. Nah, orang akhirnya berpikir seperti ini. Jadi pertanyaannya, saya ingin mencari luas ini. Ini adalah Y sama dengan Fx. Ini adalah A sampai B. Ini adalah Y. Ini adalah X. Pertanyaannya, saya mau melihat luas ini. Luasnya itu adalah berapa? Luas di bawah kurva Y sama dengan Fx. Nah, untuk mencari luas di bawah kurva Y sama dengan Fx, yang saya lakukan adalah apa? Mudah sekali. Yang saya lakukan adalah apa? Saya bagi, ini istilahnya ini ya, bagi AB, kalau menjadi N buah yang sama besar, nanti saya bagi interval AB menjadi N buah subinterval yang sama panjang. Jadi saya bagi menjadi N buah subinterval. Jadi interval ini saya bagi-bagi. Gitu ya. N buah subinterval yang sama panjang. Misalkan adalah, biasanya kita sebut bukan bagi, kita sebut biasanya partisi. Partisi interval AB menjadi N buah subinterval yang sama panjang. Ini X0-nya sama dengan A, ini adalah X0. Ini tentunya ini berhubungan dengan X ya. Ini adalah XN. Jadi saya punya X0 kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari titik-titik, kurang dari XN yang adalah B. Panjang dari X0 ke XN ini adalah berapa? Ya seperti tadi. Kalau tadi 2pi, panjang besar sudutnya 2pi, kalau dibagi menjadi N buah segitiga sama panjang, maka sudutnya menjadi apa? 2pi dibagi N. Kalau sekarang saya punya dari X0 sampai N, jaraknya berapa? B min A. Maka jarak yang kecilnya, panjang subinterval kecilnya tentunya adalah B min A dibagi N. B min A dibagi N. Setelah saya bagi-bagi seperti ini, mudah. Sekarang saya ambil menjadi saya hampiri dengan luas persegi panjang. Bagus ya. Ini orang pintar sekali. Kalau jadi luas persegi panjangnya ini alasnya di sini. Ini alas. Ini alasnya dari X0 sampai X1 tingginya segini. Ini alasnya dari X1 sampai X2 tingginya segini. Ini dari X2 sampai X3 tingginya segini. Kalau N-nya di sini, pembagian N-nya ini saya ambil untuk menuju tak hingga, harapan saya nanti jumlahan luas persegi panjang ini akan menjadi luas sebenarnya.
Persis sama yang saya lakukan juga. Nomor 2 adalah apa? Saya yang nomor 2 itu ambil satu buah selang, biasanya kita ambil apa? Ya biasanya kita ambil selang secara umum, xi min 1, xi. Untuk suatu i ya i-nya bisa 1, bisa 3, bisa 4. Saya ambil aja xi min 1 sampai xi. Oke ya. Di selang ini, maka bagaimana mencari luasnya? Mudah sekali. Panjang dikali lebar. Lebarnya apa? Lebarnya selalu sama. B minus A dibagi N. Saya tulis saja karena orang matematika malas. B min A dibagi N itu adalah delta X. Pertanyaannya, tingginya berapa, Pak? Tingginya berapa? Bagus sekali, nak. Kalau saya punya ini, begitu saya punya selang, misalkan selangnya ini, xi min 1 sampai xi, misalkan saya pada selangnya jadi yang selang ini. Pertanyaannya tingginya yang mana? Tingginya yang mana? Oh oke. Saya ambil tingginya yang kanan aja. Tinggi yang kanan yang ini ya. Jadi saya hampiri dengan yang ini. Tinggi yang kanan saja. Jadi ini adalah apa? F dari xi. Karena yang kanannya itu adalah xi. Dikali dengan delta x. Oke ya. F dari ini adalah luas dari satu buah persegi panjang pada interval, pada subinterval xi sampai xi minus 1. Lah, terus aproksimasi luasnya adalah apa? Luasnya ini diaproksimasi oleh apa? Jumlahan sigma dari fxi dikali dengan delta x, i dari 1 sampai n. Bagus ya. Yang keempat, saya cari limitnya. Limit sigma i dari 1 sampai n dari fxi delta x n menuju tak hingga ini akan menjadi luasnya. Bagus ya, pintar sekali. Jadi yang dilakukan sekali lagi adalah apa? Pertama, sama seperti tadi lingkaran dibagi menjadi n buah sektor. Sekarang saya bagi interval AB menjadi n buah subinterval yang sama panjang. N buah subinterval yang sama panjang. Dalam hal ini, titik-titik ujungnya, misalkan saya adalah X0, X1, X2, X3, sampai terakhir adalah Xn. X0-nya adalah A, X1-nya berarti apa? X1-nya adalah apa? A ditambah dengan delta X. Delta X-nya adalah B min A per N. X2 gimana, Pak? Ya A ditambah delta X ditambah delta X. Jadi X2 itu A ditambah 2 kali delta X. X5 gimana, Pak? X5 itu A ditambah 5 kali delta X. Karena kan panjang subintervalnya selalu sama. Loh, kalau Xn apa, Pak? Xn itu A ditambah dengan N dikali delta X. Delta X itu apa, Pak? B minus A dibagi N. Jadi N-nya coret, jadi A ditambah B min A, jadi sama dengan B. Bagus ya, konsisten apa yang saya lakukan. Bagus ya. Setelah saya buat partisi AB-nya ini menjadi N buah subinterval sama panjang, jadi ini semua sudah sama panjang, saya hampiri dengan luas, saya ambil satu buah interval. Saya mau mencari luas satu segitiga. Saya mau mencari luas dari satu persegi panjang. Masalahnya tingginya berapa? Tingginya tentunya adalah nilai fungsi di titik sebelah kanan dari intervalnya. Tentunya ini adalah xi. Jadi ini adalah ketinggian dikali dengan, ini panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Luas dari persegi panjang kali lebar. Terus luasnya adalah apa? Diaproksimasi dengan jumlahan semua luas. N buah luas tadi. Jumlahannya saya tulis dengan sigma i sampai n. Ya. Lalu itu baru aproksimasinya. Kalau yang benernya apa? Limitkan. Oke ya, Bapak Ibu. Ya pasti masih bingung. Jangan khawatir. Ini materi minggu depan. Nggak masuk bahan kuis. Nah, saya mau melihat ini. Sekarang saya mau melihat ini. Mana? Ini saya punya garis. Ini garis Y itu sama dengan apa? Misalkan saya punya Y itu adalah T per A dikali X. Gitu ya. Ini adalah titik 0, ini adalah titik A. Ini titik 0, ini adalah titik A. Pertanyaannya, saya mau melihat luas ini. Caranya gimana, Pak? Oh, yang tadi. Langkah pertama. Partisi A. Ini selangnya bukan AB, tapi 0A ya. Partisi 0A menjadi
N buah subinterval yang sama panjang. Wah, kalau di kelas saya tulisannya jelek, apalagi di sini lebih jelek lagi ya. Karena itu kamu harus baca bukunya, kamu harus lihat videonya. Jadi partisi 0A menjadi N buah subinterval yang sama panjang. Jadi saya punya, jadi 0 ini adalah, saya adalah X0-nya. Ini adalah X1, X2, sampai Xn yang adalah A. Delta X-nya berapa? Ini gitu ya, saya bagi-bagi. Menjadi N buah subinterval. Delta X-nya berapa? Delta X-nya tentunya adalah A dibagi N. Jadi panjang interval kecil, ini adalah A dibagi N. Kalau saya bagi menjadi 4, maka panjang interval kecil ini adalah A per 4. Kalau saya bagi menjadi 5 buah subinterval sama panjang, maka panjang subinterval kecilnya adalah A dibagi 5. Sampai sini oke ya. Jadi saya punya delta X-nya adalah A dibagi N. X0-nya adalah A. X1-nya adalah apa? A ditambah dengan ini, ditambah dengan panjang interval. Ini adalah delta X. X2-nya adalah apa? A ditambah delta X, tambah delta X. Kan ini X0, X1, ini X2. Maka A tambah delta X, tambah delta X. Ini adalah X2. Jadi A ditambah 2 kali delta X. Oke ya. Nanti XI ini adalah A ditambah I dikali delta X. Nanti Xn ini adalah A ditambah N dikali dengan delta X. Betul nggak ya? Coba, delta X-nya adalah apa? Delta X-nya adalah A dibagi N. A dibagi N kali N adalah A. Jadi nanti, oh ini maaf, X0-nya kan mulainya dari 0. Kok ini A sih? Aduh, ini 0 Pak. Iya, 0. Jadi ini 0 ditambah A, ini jadi sama dengan A. Jadi titik pertama di 0, jangan lupa ya. Titik pertama 0 ditambah delta X, tambah delta X, tambah delta X, tambah delta X. Jadi saya punya nanti secara umum XI itu sama dengan 0 ditambah I kali delta X. Wah, cukup nggak ya 12 menit? Agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Jadi XI-nya sama dengan I kali delta X. Jadi XI-nya itu sama dengan I kali delta X. Saya lihat nomor 2, luas persegi panjang di I. I itu apa? I itu subinterval XI-1 sampai XI. Sama seperti tadi, saya pilih tingginya yang mana? Saya pilih tingginya adalah F di titik XI di ujung interval kanan. Ini dikali dengan delta X. Oke ya? Kalau saya tuliskan Fxi ini adalah apa? Fxi ini adalah Fx ya. Ini adalah Fx. F dari Xi. Xi ini adalah apa? Xi ini adalah I kali delta X. I kali delta X. Dikali dengan delta X. Pak, delta X itu apa? Delta X itu adalah A dibagi N. Jadi ini adalah F dari A per N dikali I. Ini dikali dengan delta X. Delta X-nya adalah A per N. Padahal F dari A per N dikali I adalah apa? Fx itu sama dengan ini X. Kalau F dari AI per N tentunya ini adalah apa? T per A dikali A per N dikali I dikali dengan A per N. Jadi ini adalah apa? Jumlahan satu luas segitiganya. A per N dikali I, A per N dikali I, ini substitusi ke sini saja ya. A per N dikali I dikali T per A. A per N dikali I dikali T per A. Oke ya, bagus ya. Dikali dengan A per N. Oke, ini A-nya boleh saya coret. Yes. Jadi sisanya tinggal T A per N kuadrat dikali I. Oke ya, itu luas satu persegi panjang. Aproksimasinya itu, luasnya itu diaproksimasi oleh apa? Jumlah dari Fxi dikali dengan delta X untuk I dari 1 sampai N. Ini adalah apa? Sigma dari apa? Ini nih. A T dibagi N kuadrat dikali dengan I dari 1 sampai N. Gitu ya, saya hapus sedikit saja. Sampai sini yang mau ditanyakan, kok nggak ada yang tanya sih? Wah hebat juga ya, kamu ngerti ya. Dulu waktu di kelas, biasanya anak-anak nggak ngerti kalau diterangin gitu. Wah tapi kamu ngerti ya, memang generasi luar biasa. Jadi saya punya, ya ada pertanyaan. Saya nggak ngerti mau nanya apanya, soalnya saya juga bingung. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu harus lihat videonya dulu, baru lu ngerti. Jangan khawatir ya. Jadi saya punya luasnya itu adalah ini.
luasnya itu diaproksimasi dengan sigma dari A kali T kuadrat, sigma A kali T dibagi dengan N kuadrat kali dengan I dari 1 sampai N. Oke ya? Wah, saya nggak punya tempat lagi. Saya nggak punya tempat lagi nih. Saya nggak punya tempat lagi. Inilah saya hapus. Ini saya hapus sedikit ya. Aduh. Cukup nggak ya? Oke. Let's see. Jadi nanti tinggal saya mencari apa? Limit dari N menuju tak hingga dari sigma dari ini. Jangan lupa ya. Sigma dari A dikali T dikali N dibagi N kuadrat dikali I. Jangan lupa AT dan N kuadrat ini tidak ada hubungannya dengan sigma I. Jadi keluar A kali T dibagi dengan N kuadrat dikali dengan sigma I dari 1 sampai N. Ini kan sudah. Ini sudah. Sigma I dari 1 sampai N menjadi apa? Sigma I dari 1 sampai N menjadi apa? N per 2 dikali dengan 1 plus N. Boleh ya? Boleh ya? Jadi kalau saya mau mencari apa? Limit dari N menuju tak hingga dari A, T, ini N kuadrat, oke. Ini menjadi 2N kuadrat dikali dengan N plus N kuadrat. Boleh ya? Ini untuk N menuju tak hingga. N menuju tak hingga. Limit dari A kali T dikali dengan N plus N kuadrat dibagi dengan 2N kuadrat dikali dengan ini. Loh Pak, ini N kuadrat sama N kuadrat N menuju tak hingga kan dibagi dengan pangkat terbesar Pak. Bagus sekali. Jadi atas dan bawah dibagi dengan N kuadrat. Hasilnya apa coba? Limit dari ini. Ada yang tahu? Limit dari N plus N kuadrat dibagi 2N kuadrat untuk N menuju tak hingga dia menjadi apa? 1/2 berarti Pak. Bagus sekali. Jadi ini A kali T dibagi 2. Dan ini adalah apa? Ini adalah segitiga dengan alasnya itu adalah A. Ini tingginya berapa Pak? Kalau ketika di A ketinggiannya berapa? Ini substitusi dong, X-nya 9A. Ketika X-nya 9A, jadi A dikali T. Jadi ini tingginya adalah T. Jadi ini kamu sudah membuktikan dengan cara yang luar biasa susah bahwa luas segitiga dengan alas A dan tinggi T adalah setengah dikali alas kali tinggi. Bagus kan? Bagus nggak? Indah Pak. Hah? Indah Pak. Iya, indah sekali. Pak, saya mau nanya Pak. Jadi nanti kamu bisa punya ini, kalau kamu ada anak SD ya, kamu tanya, Kak, ini gimana sih? Kenapa luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi? Nah, kamu buktikannya pakai ini. Kalau anak SD kamu tanya, gitu ya. Kamu punya senjata sekarang. Oh, ternyata luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Gimana Hakim, pertanyaan apa? Yang di kiri ini kan N-nya menuju tak hingga limitnya Pak. Yang di sebelah kanan ini kok N-nya menuju 0 Pak. Itu khusus lagi Pak. Mana N menuju 0? Yang limit N menuju 0. Ya, Pak. Oh, ini tak hingga dong. Tak hingga harusnya Pak. Iya dong. Kan saya mau buat jumlah subintervalnya jadi kecil-kecil nih. Karena kalau kamu gede-gede nanti errornya besar tuh, lihat tuh. Kalau saya N-nya gede-gede nanti errornya besar. Saya pengen N errornya sekecil mungkin. Jadi nanti N-nya harus menuju tak hingga. Supaya error hampirannya sekecil mungkin. Dan nanti ternyata memang kecil sekali. Kalau fungsi-fungsi polinom. Oke ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini nggak apa-apa ya, Pak masih belum mengerti? Ya nggak apa-apa. Nanti kamu harus lihat videonya dulu. Video untuk minggu depan, baru kamu mengerti apa yang saya jelaskan. Di video minggu depan nggak ada tentang ini sih. Langsung fungsinya itu udah fungsi kuadratik kalau nggak salah. Fungsi kuadratik, ya oke lah. Gitu ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini kamu cuma menangkap idenya saja. Jadi untuk menghitung luas di bawah kurva, idenya adalah apa? Idenya adalah partisi ininya, partisi intervalnya, interval di X-nya. Saya mau melihat luas dari mana sampai mana, partisi. Begitu saya partisi menjadi N buah subinterval yang sama panjang, terus yang saya lakukan adalah apa? Ambil satu buah subinterval. Begitu saya dapat satu buah subinterval, kamu cari luas persegi panjangnya. Luas persegi panjangnya tentunya tingginya tidak harus diambil yang kanan loh ya. Bisa kamu ambil yang kiri, yaitu jadi F dari X I-1.
kamu akan dapatkan hasil yang sama saja. Karena nanti n-nya itu menuju tak hingga. Dengan cara yang sama, nanti pada akhirnya kamu bisa ambil ini yang tengahnya, Pak. Titik tengah antara xi-1 dan xi, Pak. Boleh. Oke ya. Nanti udah gitu, setelah saya dapat luas dari satu persegi panjang pada satu buah subinterval, saya cari hampiran luasnya, yang adalah penjumlahan dari seluruh persegi panjang. Penjumlahan dari seluruh persegi panjang. Lalu kalau saya sudah dapat hampirannya, saya mau mencari yang benernya, saya limitkan untuk n menuju tak hingga. Baru saya dapat luas sesungguhnya. Saya dapat luas sesungguhnya. Nah, oke ya. Nanti pada akhirnya kita belajar. Pada akhirnya, mana sih? Oh ini. Pada akhirnya kita belajar. Nanti tulisan ini adalah sigma. Sigma itu sum s. Ini berubah menjadi tanda ini gitu ya. Ini dari interval A sampai interval B. Ininya adalah fx. Ini delta x-nya berubah menjadi dx, gitu ya. Ini jadi sebenarnya ketika saya bicara tentang integral, nanti ini yang kita sebut integral AB dari fx dx. Ketika kita bicara integral, ini adalah berbicara tentang luas daerah. Luas daerah. Gitu ya. Jadi integral itu nggak ada hubungannya dengan turunan, nggak ada hubungannya dengan anti turunan, Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya. Nanti ada orang pinter. Namanya Newton dan Leibniz. Dia menemukan apa hubungan antara luas dengan anti turunan. Apa hubungan antara luas yang adalah integral, anti turunannya. Ini yang kita sebut nanti teorema dasar kalkulus. Ya, cantik sekali. Dan waktu di SMA biasanya kamu langsung integral dari ini itu sama dengan ini. Kamu tidak tahu bahwa integral itu hanya menghitung luas, tidak ada hubungannya dengan anti turunan. Baru ada orang pinter dulu yang menghubungkan integral dengan anti turunan dengan rumus ini, FB min FA, dengan F-nya itu anti turunan dari F kecil. Bagus ya, cantik sekali ya. Makanya saya merasa bersalah kepada kamu ketika saya bicara tentang integral. Karena integral ini nanti nggak ada hubungannya dengan anti turunan. Integral itu menghitung luas, makanya ini integral itu jumlah, ini jumlah dari apa? Fx ketinggian dikali dengan delta x, ini panjang kali lebar, jumlahan panjang kali lebar. Ini menjumlahkan panjang kali lebar, nggak ada hubungannya dengan anti turunan, nggak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak. Ya, Syakir, pertanyaan? Ya, hari ini ada kuis. Andika. Oh, Andika. Kamu maunya ada nggak, Andika? Pertanyaan tulis. Antara hidup dan mati. Hari ini nggak ada kuis. Beneran Pak. Kalau kamu mau kuis menghitung integral jumlahan x kuadrat aja, luas di bawah x kuadrat gimana? Mau? Nggak mau Pak. Nanti keluar sigma i kuadrat nih, kan kamu belum keluar sigma i kuadrat, belum digunakan nih. Buat iya apa belajar ini nih? Mana-mana. Parah Pak, ada yang ngetawain tuh. Si Hakim. Duh, buat apa kamu belajar sigma i kuadrat? Ini nanti untuk menghitung luasan di bawah kurva fx dan x kuadrat. Kamu butuh sigma i kuadrat. Gitu. Itu lebih rame dikit ya. Lebih rame dikit. Oke ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sekian sampai di sini. Tidak ada kuis hari ini. Afin, pertanyaan? Beneran Pak, gak ada kuis? Iya, nggak ada kuis. Saya bingung juga kuisnya apa, ada terlalu gampang kalau cuma ngomongin anti turunan mah tuh menghina pengetahuan kamu waktu SMA, saya nggak enak. Oke, hari ini tidak ada kuis, kita ketemu lagi hari Senin. Jangan lupa Selasa minggu depan kita kuis bersama. Bahannya sampai yang kemarin, titik kesetimbangan dan kestabilan. Kok kamu nggak ada yang tanya tentang titik kesetimbangan sih? Saya pikir banyak pertanyaan hari ini tentang titik kesetimbangan. Ternyata enggak ya, sudah sangat mengerti.